Tes, tes, tes. Ya. Ya, baik. Selamat malam, jemaat sekalian, ya, yang ada di gereja dan juga yang mengikuti dari Facebook dan yang bergabung di Google Meet. Begitu. Kita akan melanjutkan ya eksposisi kitab Roma. Ya, kita akan belajar. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ya, terima kasih ya. Kami kembali ya, berjemaat di tengah minggu ini. Ya, kami berdoa juga untuk jemaat yang tidak bisa datang ya, mungkin karena sakit ya. Kami berdoa biarlah mereka boleh sembuh kembali. Dan yang menjadi halangan-halangan mereka untuk datang berjemaat, biarlah Engkau juga yang singkirkan sehingga mereka bisa datang berjemaat Tuhan. Segala keperluan mereka kiranya Engkau juga yang memberi kecukupan Tuhan. Dan kami akan belajar firman-Mu malam ini ya, melanjutkan ya pembahasan kitab Roma. Pimpin kami karena ini adalah firman-Mu dan kami percaya ini tidak ada salah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita masuk ke Roma pasal 2 di ayat 17. Hari ini kita akan coba selesaikan sampai dengan ayat 29 karena ini saya melihatnya sebagai satu pokok pembahasan begitu. Ya, di sini Roma pasal 2 ayat 17 Paulus berkata, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, ini adalah satu pernyataan yang dia maksudkan kepada mungkin orang Yahudi yang sudah menjadi jemaat di Roma, begitu. Karena orang Yahudi itu memang menganggap diri mereka itu lebih istimewa dibandingkan bangsa-bangsa lain, gitu. Dan itu juga masih terbawa kepada orang Yahudi yang menjadi Kristen, gitu. Sehingga ini orang Yahudi yang di Yerusalem, yang menjadi Kristen di Yerusalem, itu juga merasa mereka lebih superior daripada orang Kristen dari bangsa-bangsa lain, gitu. Jadi inilah yang terjadi pada diri mereka. Nah, karena apa? Karena mereka itu merasa mereka memiliki hukum Taurat, gitu. Mereka memiliki hukum Taurat biasanya. Rasul Paulus di sini berkata, menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum apa? Hukum Taurat, gitu. Hukum Taurat dalam konteks di sini adalah kitab Perjanjian Lama, gitu. Jadi kalau orang Yahudi menyebutnya itu ya Tanak itu, ya, Taurat, Nabium dan Ketubim itu adalah yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Ini diberikan khusus kepada mereka memang, gitu. Tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain, ya. Semua para nabi itu memang berasal dari bangsa Israel, gitu. Dan mereka katanya bermegah dalam Allah. Jadi mereka ini punya hukum Taurat, katanya ayat 18, tahu akan kehendak Allah, ya, kehendaknya. Dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kenapa? Karena hukum Taurat, ya, kitab Perjanjian Lama ini adalah instruksi yang memang Allah Sang Pencipta itu turunkan, gitu. Para penulisnya, para nabi, gitu, itu adalah pihak atau orang yang diilhami. Kalau Petrus menyebutnya, mereka itu oleh dorongan Roh Kudus, mereka itu apa? Menuliskannya, gitu. Musa misalnya, Musa memang yang menulis kitab Taurat.
Tetapi yang mengarangnya itu adalah siapa? Roh Kudus. Gitu. Penulisnya memang Musa, penulis kitab Kejadian memang Musa, tapi pengarangnya adalah Roh Kudus. Dan semua kitab Nabi juga, Ketubim juga demikian. Gitu. Mengapa demikian? Kalau misalnya Musa yang menulis dan Musa juga yang mengarangnya, maka kitabnya itu nggak mungkin benar. Gitu. Mengapa? Karena Musa menulis 1500 sebelum Masehi, sementara kitab penciptaan, cerita tentang penciptaan itu kira-kira dengan Musa itu hampir 2000-an tahun sebelum Musa. Begitu. Jadi Musa mendapat ilham dari Roh Kudus sehingga dia menjadi penulis kitab itu. Tapi pengarangnya adalah Roh Kudus. Dan ini diberikan kepada orang Israel, mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Gitu. Dan disambung lagi di ayat 19, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Pendidik ayat 20, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum berdewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Tetapi orang Yahudi itu bukanlah pelaku dari hukum Taurat itu. Gitu. Mereka bukan pelaku dari hukum Taurat. Mereka tahu hukum Taurat, iya. Gitu. Mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, iya. Karena mereka mendapat instruksi dari Allah. Tetapi mereka bukanlah pelaku dari hukum itu. Gitu. Mengapa? Karena dari kacamata Paulus melihat mereka itu adalah orang yang melakukan hukum Taurat tanpa pengertian yang benar. Gitu. Mereka bukan pelaku, ya kan? Mereka melakukan hukum Taurat tapi pengertiannya mereka itu salah, begitu. Dan Rasul Paulus sendiri berkata tentang mereka, dilanjutkan di ayat 21, jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri apa? Mencuri. Jadi mereka berlaku munafik gitu kan. Maka dalam kehidupan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata tentang mereka itu menaruh kuk di pundak orang, tapi mereka sendiri tidak mau apa? Tidak mau memikulnya. Gitu. Ayat 22. Engkau berkata, ayat mana? Engkau berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri apa? Berzina, gitu kan? Maka sampai zaman Musa saja mereka karena keinginan hati mereka itu minta diizinkan untuk buat surat apa? Cerai. Gitu. Mereka diminta kepada Musa, diminta supaya diizinkan buat surat cerai untuk bisa bercerai. Gitu. Sementara ajaran Tuhan Yesus berkata bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan apa? Istrinya, dan tidak boleh dipisahkan oleh apa? Manusia. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ini tercatat di dalam kitab Kejadian. Gitu. Ini tercatat di dalam kitab Kejadian. Tetapi zaman Musa mereka itu ingin bisa bercerai, minta surat cerai, begitu. Dan Tuhan Yesus berkata, katanya karena kedegilan hatimu lah, gitu kan. Musa mengizinkan itu, begitu. Tapi dari sejak semula boleh nggak bercerai? Nggak boleh. Boleh nggak poligami?
nggak boleh. Poligami ini termasuk ke dalam perzinahan ini, gitu. Jadi tidak boleh. Ya. Jadi hanya maut yang bisa memisahkan, seperti itu. Nah, mau dilanjutkan. Engkau jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala, gitu. Yang bikin lembu emas siapa? Mereka, gitu. Yang juga mau mengikuti persembahan anak, mempersembahkan anak kepada dewa Molok siapa? Mereka, gitu. Dan juga yang membunuh nabi-nabi siapa? Mereka. Mereka tahu hukum mana yang baik dan mana yang tidak, tetapi mereka bukanlah yang melakukan. Mereka bukan pelaku. Mereka melakukannya tanpa pengertian yang benar. Mereka tetap mempersembahkan korban mungkin, tetapi sudah tanpa iman di situ. Yesaya sudah menyinggung mereka. Kemudian di ayat 23, ya, engkau bermegah atas hukum Taurat, tetapi engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Nah, ini mereka bangga-banggakan, kami punya hukum Taurat, kami punya hukum Taurat, kami istimewa di mata Allah, kami umat pilihan. Tetapi mereka sendiri sebenarnya menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Nah, di ayat 24 ini Paulus mengambil contoh, dia mengutip tulisan dari Yesaya, ya. Dia mengambil tulisan dari Yesaya, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa. Gitu. Jadi zaman Yesaya itu mereka begitu mempermalukan Allah. Gitu. Yesaya menggambarkan bahwa tidak ada bangsa itu yang menukar Allahnya. Gitu. Orang yang menyembah Baal itu tetap menyembah Baal. Gitu. Mereka setia kepada Baal. Orang yang menyembah Molok, mereka setia kepada Molok. Gitu. Tetapi Israel, gitu kan, tahu bahwa Baal, Molok itu adalah buatan tangan manusia, itu bukan Allah. Yang mereka sembah sebenarnya adalah Allah Jehovah, pencipta langit dan bumi, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Malah mereka mereka mau ganti. Gitu. Jadi mereka seperti itu. Jadi Rasul Paulus di sini mengutip dan menunjukkan bahwa sebenarnya kebanggaan mereka akan hukum Taurat itu adalah hal yang sia-sia, gitu kan? Adalah hal yang sia-sia. Dan yang menjadi persoalan adalah bagi Rasul Paulus, kalau ini Yahudi menjadi Kristen dan tetap berpikir seperti Yahudi. Ini yang salah. Kekristenan itu adalah ajaran yang dari Allah, ya, artinya kalau orang bertobat, betul-betul bertobat, ya yang salah itu ditinggalkan, gitu, bukan digantikan, gitu kan. Jadi kekristenan Tuhan mau itu tidak kompromi seperti itu. Disinggung di sini ayat 25 tentang sunat. Itu sunat katanya memang ada gunanya. Ya, karena jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada lagi gunanya. Jadi mereka membanggakan aspek lahiriahnya, gitu kan, aspek lahiriahnya, tapi mereka melanggar, mereka lakukan aspek lahiriah sunat,
tetapi mereka melanggar hukum-hukum yang lebih penting dari itu. Gitu. Jadi ya nggak ada gunanya. Gitu. Itu dianggap walaupun kamu sunat, itu kamu melanggar hukum Taurat. Gitu. Ya. Jadi dan dalam kekristenan juga bukan yang diutamakan adalah hal yang lahiriah. Kekristenan tidak mengutamakan hal yang lahiriah. Pembaharuan itu adalah berasal dari dalam keluar, gitu. Bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam itu apa? Keluar. Kelahiran kembali itu adalah dari berubahnya hati. Kemudian itu akan mengubah aspek luar dari kita. Gitu. Jadi sunat itu bukan yang penting, tetapi yang penting adalah melakukan hukum Taurat itu dengan tepat, dengan pengertian yang benar. Kita sudah singgung bagaimana melakukan hukum Taurat dengan tepat itu. Bahwa melakukan hukum Taurat dengan tepat adalah melakukannya sambil beriman kepada yang digambarkan itu. Begitu. Itu pengertiannya seperti itu. Nah, maka Rasul Paulus beranjak bahwa yang benarnya itu bagaimana? Ayat 26. Jadi jika orang yang tak bersunat, itu bangsa-bangsa lain, memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidak lekah ia dianggap sama dengan orang yang telah apa? Disunat, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya, kadang orang berpikir ini kekristenan yang alkitabiah itu melanggar hukum Taurat, ya, melanggar hukum Taurat. Jadi yang kita tidak kebaktian di hari Sabtu, tidak kumpul, tidak menguduskan hari Sabat menurut mereka, ini melanggar hukum Taurat, begitu. Itu bukan perintah Tuhan Yesus, begitu. Kemarin kita ketemu dengan satu kelompok orang, mereka membaca kitab suci di agama lamanya. Ada keterangan bahwa harus juga dibaca kitab Injil dan Taurat, gitu. Maka mereka membaca itu, membaca kitab Injil dan Taurat, sehingga mereka sampai kepada satu kesimpulan, mereka bukan lagi bukan lagi Muslim, gitu. Mereka juga bukan lagi Kristen, gitu. Mereka tidak Jumatan, mereka juga tidak mingguan, gitu. Mereka bersabat, gitu, berhari Sabtu, gitu. Karena mereka mendapat keterangan ini di dalam kitab Taurat, gitu. Kuduskanlah hari apa? Sabat, gitu. Kuduskanlah, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak di minggu, gitu. Ditambah lagi mereka mengutip omongan Tuhan Yesus di Matius pasal 5, ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, ya kan? Jadi termasuk hormatilah dan kuduskanlah hari apa? Sabat. Itu kan menurut pemahaman mereka ini adalah salah satu perintah di dalam hukum Taurat. Jadi tidak boleh ditiadakan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi mereka menafsirkannya seperti itu. Sekalipun yang paling apa? Kecil, gitu.
Sementara hormati dan kuduskanlah hari Sabat itu termasuk ke dalam 10 perintah Allah itu. Itu bukan perintah kecil gitu. Yang kecil saja itu nggak boleh ditiadakan gitu. Dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi ketika kita diskusi, menurut mereka, saya tanya, jalan masuk surga itu bagaimana? Mereka berkata, yang penting baik dan melakukan perintah-perintah Sang Pencipta. Ya ini, gitu. Jadi kamu baik melakukan perintah-perintah Sang Pencipta, kamu nggak usah pikirin nanti masuk surga apa tidak, pasti masuk surga. Gitu pemikiran mereka. Gitu. Itu sama dengan ketika Konghucu ditanya bagaimana surga itu, gitu. Nggak usah pikirkan gimana surga itu, pikirkan aja bagaimana di dunia ini baik, otomatis nanti mati masuk surga, gitu. Jadi mereka berpikir seperti itu. Maka salah satunya adalah berhari Sabat itu. Jadi menurut mereka, saya dan saudara Anda semuanya ini masuk neraka gitu. Karena meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Seperti itu. Nah, kalau di ayat 17 kita baca di atasnya, Yesus malah berkata begini juga gitu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Tidak meniadakan, tapi menggenapi. Nah, inilah mereka yang salah di sini. Gitu. Bagaimana maksud menggenapi ini? Nah, saya sedikit ada slide yang ingin kita lihat tentang garis zaman. Ya, Pak Adi sudah ditampilkan? Sudah. Nah, ini kita bicara sampai hukum Taurat diturunkan untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel. Nah, ini keseluruhan tanah itu adalah hukum Taurat itu. Jadi keseluruhan tanah itu dari Kejadian sampai Maleakhi, itulah yang dimaksud dengan hukum Taurat. Gitu. Dan ini semua ini adalah sebenarnya kenapa Taurat? Taurat itu artinya instruksi, gitu. Dan di dalam tanah ini adalah berisi instruksi tentang apa? Ibadah simbolik, instruksi tentang pemerintahan, instruksi tentang moralitas, instruksi juga tentang kehidupan sipil di tanah perjanjian nanti, gitu. Jadi misalnya begini, kalau kita membaca Keluaran pasal 20 ya, di ayat 20 ini yang menjadi perintah yang tidak boleh ditiadakan, ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari apa? Sabat. Ini kan nggak boleh ditiadakan. Tetapi bagaimana dengan perintah-perintah lain? Misalnya begini. Ya, kita membaca tentang Keluaran pasal 21. Ini kalau 21, nah kita membaca ayat 12-nya. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum apa? Mati. Yang memukul orang sampai mati, pastilah dia dihukum apa? Mati. Gitu. Kemudian ayat 15, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati.
Ayat 16. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Kalau di sini, kalau di Indonesia ini menculik orang hukumannya mati nggak? Enggak. Gitu. Pukul bapaknya ibunya hukumannya mati nggak? Enggak. Boleh nggak ini juga kalau negara kita nggak terapkan? Boleh nggak kita terapkan di dalam kumpulan kita ini, anak-anak yang mukul bapaknya ibunya hukumannya kita matiin sama-sama, boleh nggak? Hah? Dulu ini pemerintah harus mengatur hukum seperti ini, gitu. Artinya ini pemerintahan sipil, ini aturan sipil, aturan sosial begitu. Juga diatur kalau orang membangun rumah di atas sotok rumahnya itu harus dipagerin. Gitu. Juga diatur kalau misalnya binatang peliharaan kamu itu gigit orang, gitu kan. Kemudian dia mati, itu bagaimana pertanggungjawabannya, gitu. Misalnya lembu kamu nanduk orang, gitu kan, sampai mati, gitu. Diatur juga kamunya juga mati, gitu. Seperti itu. Nah, jadi aturan-aturan ini adalah instruksi, ada instruksi ibadah simbolik, ada instruksi pemerintahan, dan juga ada instruksi apa? Moralitas, gitu. Nah, kalau kita membaca Injil Matius pasal 11, tadi kita sudah ini membaca Matius pasal 5, bagaimanakah yang dimaksud menggenapi itu? Ayat 13, Matius pasal 11 ayat 13. Ayat 12 sampai 14. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga itu diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah, maksudnya Yohanes, ialah Elia yang akan datang. Nah, apakah kekristenan itu yang kita lakukan ini melanggar dari hukum Taurat? Begini penjelasannya. Ini Yohanes Pembaptis. Tadi katanya, jika kamu menerima Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis ini adalah Elia. Elia itu apa? Elia itu adalah nabi yang akan dijanjikan turun menjelang hari Tuhan. Gitu. Jadi dia akan mendahului Tuhan. Itu Elia. Tuhan apa? Tuhan yang akan menjadi raja di bumi. Jadi Elia harus turun dulu. Dan katanya jika Yohanes Pembaptis itu diterima, dialah apa? Elia. Maka kalau Yohanes Pembaptis itu diterima, dari penyaliban Tuhan Yesus sampai bangkit itu akan tidak ada jemaat ini masuk kepada masa pemerintahan antikristus 7 tahun, barulah masuk ke dalam kerajaan 1000. Jadi tidak ada pengangkatan, tidak ada jemaat, tidak ada pembaptisan. Gitu. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi kan kita tahu Yohanes Pembaptis, ini waktu Tuhan Yesus ngomong di Matius pasal 11 ini, Yohanes Pembaptis itu sudah ditolak mereka. Gitu. Jadi Yohanes Pembaptis ditolak, jadi Tuhan Yesus berkata hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Yang berlaku sampai tampilnya Yohanes adalah masalah instruksi ibadah apa? Simbolik berhenti. Instruksi pemerintahan itu juga berhenti gitu. Karena Israel di tanah Kanaan nanti itu sistem pemerintahannya sebenarnya adalah teokrasi, gitu.
Jadi kita di sini dan di pemerintahan jemaat di sini kan bukan pemerintahan ada raja yang ditunjuk Allah begitu kan, nggak ada gitu. Jadi ini berhenti gitu. Jadi nggak boleh di dalam jemaat ini ada, kalau misalnya hukum yang tadi gitu, ada anak jemaat mukul bapaknya atau ibunya, itu dilempari batu sama-sama gitu, ditaruh di sini gitu. Pak Abeng dari rumah disiapkan batu, semuanya siapkan batu, ini dilempari di batu di sini. Gitu. Kalau itu diterapkan hari ini, habis kita lemparin dengan batu, kita kena pasal pembunuhan. Benar nggak? Heboh lah nanti. Jemaat GBA Kebenaran masuk penjara semua. Gitu. Kenapa? Membunuh salah satu anak jemaat. Usut punya usut, kenapa dilakukan? Kita kan baca Alkitab, gitu. Kata hakimnya apa? Harusnya kamu hidup zaman dulu. Gitu. Harusnya kamu itu hidup zaman dulu, gitu, di Israel sana, gitu. Hakimnya kan bilang begitu. Nah, tetap kita masuk. Nah, jadi berhenti. Tetapi yang instruksi yang bersifat moralitas, ini tidak berhenti, tetapi malah ditinggikan. Nah, inilah maksud digenapi itu, gitu. Dia tidak meniadakan. Kenapa? Karena memang hukum dia itu menggenapi semua instruksi ibadah simbolik dia di Tuhan Yesus, ya kan? Ya, dia instruksi pemerintahan bukan dia meniadakan, karena nanti akan dilanjutkan lagi di sini, gitu. Nanti ketika dia memerintah kerajaan 1000 tahun, maka pemerintahan yang teokrasi itu dilanjutkan lagi, gitu. Dia menjadi raja di bumi ini. Maka Yesus tidak meniadakan. Gitu. Dia nantinya akan menjadi raja. Gitu. Nah, tetapi jika Yohanes Pembaptis diterima. Kalau ternyata dia tidak diterima, maka ini jemaat. Dan peraturan pemerintahan, peraturan simbolik untuk Israel itu tidak dilanjutkan di jemaat, tetapi nanti dilanjutkan di pemerintahannya nanti, gitu. Nah, ini jemaat, kita dapat instruksi baru lewat tulisan apa? Para rasul. Kita perjanjian baru. Ini jemaat, begitu. Nah, jadi instruksi di dalam jemaat ini, instruksi moralitas itu ditinggikan. Gitu. Kita balik ke Matius pasal 5. Ini contoh instruksi moralitas yang ditinggikan. Misalnya ayat 21, ini bicara moralitas. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus apa? Dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23, sebab itu jika seorang mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan suatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah, berdamailah dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan apa? Persembahanmu itu. Jadi ada banyak instruksi yang bersifat kebaikan, ya kan? Bersifat kasih, itu Tuhan tingkatkan. Gitu. Dulu gigi ganti gigi, sekarang enggak lagi. Kasihilah musuhmu,
Berdoalah untuk apa? Mereka. Begitu. Jangan balas. Begitu. Jadi benar Yesus tidak meniadakan. Yesus itu menggenapi. Gitu. Nah, jadi instruksi tentang Sabat itu tentu tidak berlaku di dalam jemaat lokal ini. Jadi apakah jemaat lokal itu melanggar hukum Taurat? Tidak. Mengapa? Karena instruksinya memang bukan untuk apa? Untuk jemaat. Yang Sabat tadi itu instruksi untuk bangsa Israel, bagian dari ibadah simbolik. Gitu. Jadi di jemaat di kitab Kolose itu jangan kamu itu apa ribut masalah hari-hari, bulan-bulan gitu, Sabat gitu. Karena sebenarnya semuanya itu adalah simbol melambangkan dari Yesus Kristus. Begitu. Jadi di jemaat tidak diberlakukan lagi. Jadi hukum Taurat, Tanak ini, aturan instruksi ibadah simbolik, instruksi pemerintahan, dan yang bersifat sipil pada waktu itu berhenti sampai tampilnya Yohanes. Setelah Yohanes Pembaptis bagaimana? Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu mengenai menyembah. Bukan lagi menyembah di Yerusalem, gitu. Tetapi penyembah-penyembah benar itu akan menyembah di dalam apa? Roh dan kebenaran, gitu. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Kembali kita kepada kitab Roma. Ya. Nah, Rasul Paulus berkata di ayat 27, jika demikian maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat, maksudnya perintah Allah dengan tepat, dengan pengertian yang benar. Jadi kalau sudah di dalam jemaat, ya kan, tentu instruksi untuk jemaat itulah yang dilakukan. Karena arti dari literal dari Taurat itu adalah apa? Instruksi, gitu. Nah, surat-surat perjanjian baru, surat Paulus, surat Petrus, Yohanes itu adalah instruksi, gitu. Secara literal bisa dikatakan itu Taurat dari Tuhan, itu instruksi dari Tuhan, gitu. Untuk jemaat. Dan di jemaat ini khusus, jemaat ini bukanlah berdasarkan keturunan, tapi berjemaat ini berdasarkan pengakuan siapapun orang yang akhirnya mengaku diri percaya, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi satu iman, itulah jemaat. Jadi dari berbagai suku bangsa bisa masuk kepada jemaat. Begitu. Bikin pengakuan bebas. Sebab yang disebut Yahudi ayat 28, sebab yang disebut Yahudi. Ini Rasul Paulus mau merujuk bahwa apa? Yang disebut umat Tuhan sekarang. Yang disebut umat Tuhan sekarang itu bukanlah orang yang Yahudi lahiriah. Gitu. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan dengan secara apa? Lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati hari ini ya, umat Allah sejati, dialah yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat yang di dalam hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia. Sunat dalam hati itu maksudnya apa? Adalah kelahiran kembali.
Jadi sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, gitu. Bukan yang hurufiah. Jadi kita di dalam jemaat ini, kita jemaat ini bukanlah kita ini melanggar hukum Taurat. Kita tidak, kita melakukan ke pertemuan jemaat hari Sabtu, ya, kita tidak menerapkan yang tadi lempar orang, membunuh orang, kalau orang anaknya membunuh bapaknya, kita tidak bunuh juga di sini. Itu bukan kita ini melanggar hukum Taurat, gitu. Karena itu adalah aturan atau instruksi untuk bangsa Israel. Gitu. Nah, instruksi jemaat ini dari kitab Perjanjian Baru, dan instruksi moral di dalam Perjanjian Lama itu ditingkatkan di dalam masa jemaat ini. Bukan sunat lagi, tetapi kelahiran yang sunat di dalam hati, gitu. Baptisan ini menjadi tanda luar saja. Yang terpenting di dalam baptisan ini adalah pengakuan sebelum dibaptis. Iman sebelum memberi diri dibaptis, itulah yang menyelamatkan. Begitu. Jadi bukan orang yang dibaptis harusnya itu memang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sudah lahir baru. Sunat bukan sunat lahir ya, tetapi sunat hati yang rohani, begitu. Jadi di dalam jemaat lokal, walaupun kamu orang Yahudi, kamu jangan banggakan keyahudianmu, gitu. Udah selesai itu di sini, gitu. Selesai itu di sini. Kamu di dalam jemaat mentang-mentang kamu Yahudi, kamu bilang kepada kita, saya sunat, kamu nggak sunat, gitu. Apaan, gitu kan? Gitu kan? Misalnya orang bangga-banggain sunatnya di sini, gitu kan? Gitu. Kamu sunat nggak? Saya sunat. Ada faedahnya nggak? Gitu. Nggak ada faedahnya. Gitu. Di dalam jemaat ini kamu bangga-banggakan, saya kebaktian hari Sabtu, gitu. Kenapa kamu Minggu? Saya Sabtu. Gitu. Kalau Minggu kamu masuk neraka, melanggar hukum Taurat. Kita bilang di dalam jemaat ini instruksinya bukan tanak ini lagi tentang ibadah, gitu. Instruksi tentang ibadah di dalam jemaat lokal itu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran perlu hari tidak? Enggak perlu. Kenapa kita pilih Minggu? Minggu itu memang hari khusus di mana Yesus Kristus bangkit. Bagi murid-muridnya itu hari istimewa. Begitu. Tapi kalau kita nggak kumpul hari Minggu, boleh nggak? Boleh, ini kita kumpul hari Rabu. Gitu. Boleh saja. Jadi kebanggaan kita bukan hal yang lahiriah lagi di dalam jemaat ini. Gitu. Sama lah, kita juga nggak boleh membanggakan kekayaan kita. Ya kan? Nggak boleh. Gitu. Yang lahiriah tentu nggak boleh kita banggakan di dalam jemaat. Begitu. Baik, ya. Jadi kalau ditanya apakah kekristenan itu melanggar hukum Taurat? Tentu tidak. Apakah kita ini tidak mengikuti Kristus karena kita berkumpul di hari Minggu? Tentu tidak. Gitu. Karena rasul-rasul pun itu berkumpul pada hari apa? Minggu, gitu. Jemaat di Korintus itu mereka berkumpul pada hari apa? Pada hari Minggu. Hari pertama Minggu itu, ya hari Minggu. Begitu.
Oke, baik ya. Jadi Rasul Paulus menunjuk bahwa di dalam jemaat itu jangan kamu membanggakan keyahudian kamu. Begitu, aspek lahiriah. Begitu. Oke, baik, ada pertanyaan, silahkan kalau ingin ada sesuatu yang ditanyakan dari pembahasan kita. Yang di sini boleh angkat tangan. Ya. Yang di Google Meet ya silahkan nanti chat. Yang di Facebook ya silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya ingin kita membaca satu ayat di 1 Korintus pasal 16 ini. Bagaimana, mengapa kita kok kumpul pada hari Minggu begitu. Ayat 2. 1 Korintus pasal 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu apa? Masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku apa? Aku datang. Jadi pada hari pertama mereka disuruh menyisihkan sesuatu, begitu. Mereka berkumpul, begitu. Dan ini mereka melanjutkan dari perkumpulan waktu pertama kali Yesus bangkit, mau membuktikan dia hidup, gitu. Murid-murid, baik yang ada Thomas maupun yang belum ada Thomas, mereka itu berkumpul pada hari pertama, gitu. Mereka berkumpul pada hari pertama. Yesus datang di situ, dan itu menjadi kebiasaan mereka berkumpul seperti itu. Dan kalau sekarang hari Minggu menjadi diliburkan, maka kita orang Kristen lebih gampang lagi berkumpul, benar nggak? Kalau sudah diliburkan, gitu, tetapi kita masih susah berkumpul, kita bingung juga, gitu. Maunya kumpul hari apa, gitu. Minggu kan sudah libur, saya maunya yang susah-susah, gitu kan? Gimana sih? Ini sudah diliburkan, ya kumpul hari Minggu, begitu. Mau hari Sabtu, karena itu ada di dalam 10 perintah Allah. Itu berhenti sampai tampilnya apa? Yohanes, karena itu bagian dari ibadah simbolik, begitu. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, kita sudahi pertemuan kita. Ya, kita berdoa. Tuhan, ya terima kasih ya. Ada banyak ya orang beriman tetapi beriman dengan salah, Tuhan. Ya, sekalipun mereka membaca kitab suci, membaca Alkitab, tetapi mereka tidak tercelikkan kebenaran. Ya. Mereka mau hidup, banyak yang mau hidup ya, menegakkan aturan instruksi di dalam perjanjian lama. Yang di masa jemaat ini sebenarnya engkau sudah hentikan.
Dan Tuhan ya, kami bersyukur ya kami dapat melihat gambaran yang jelas tentang kehendak-Mu dalam firman-Mu ini Tuhan. Terus Engkau pimpin kami, di dalam kami juga bisa bersaksi kepada orang lain Tuhan. Terlebih mereka yang membaca firman-Mu ini tetapi belum jelas, kami berdoa untuk mereka, biarlah mereka juga bisa menjadi jelas, mengerti, memahami firman-Mu ini dengan baik, memahami instruksi dari Engkau dengan baik, sehingga mereka tidak beriman dengan salah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini atas pertemuan ini, dan ada jemaat yang Engkau sudah bangun di tempat ini.